Lalu pemirsa, bagaimana persiapan warga negara Indonesia di Cina untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19? Kita sudah tersambung dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk China, Bapak Dino Kusnadi. Selamat siang, Pak Dino. Seperti apa Selamat siang, Mbak Dani. kesiapan dari KBRI pada saat ini kan ada gelombang kedua yang terjadi di Beijing? Pertama mungkin saya sedikit koreksi ya, kita masih antisipasi terjadinya gelombang kedua. Artinya secara resmi pun sama pemerintah Tiongkok atau dari Komunitas Kesehatan Beijing belum dinyatakan sebagai gelombang kedua, tapi antisipatif. Kedua, lockdown yang dilakukan itu tidak di kota Beijing, tapi hanya pada sentra-sentra yang jadi tempat penyebaran orang-orang yang tersebar atau terkena COVID ini yang sebesar 138 orang. Sementara itu untuk wilayah-wilayah lain itu masih terus dilakukan pengawasan intensif, tapi bukan bersifatnya lockdown. Ketiga, pasar Simpandi ini memang letaknya 24 km dari KBRI, lokasinya sekitar barat daya kota Beijing, sementara KBRI itu adanya di sebelah timur. Nah untuk itu, untuk lingkungan sekitar KBRI sampai saat ini memang belum dilakukan lockdown dan kita hanya melakukan tindakan-tindakan antisipatif. Untuk masyarakat Indonesia termasuk juga dengan KBRI, memang sejak hari Minggu kita sudah memberikan advisory untuk terus waspada dan kita kembali lagi kepada pengawasan dan langkah-langkah kesehatan yang dilakukan pada bulan Februari sampai April yang lalu. Baik, Pak Dino, selain pasar dan juga sejumlah pasar tradisional lain yang juga saat ini informasinya sudah ditutup, ini juga fasilitas publik juga kembali ditutup, termasuk juga aktivitas belajar di sana. Seperti apa kondisinya, Pak Dino? Oke, memang untuk semuanya ini masih semua merupakan tindakan antisipasi ya, di mana antisipasinya ini juga itu berlangsung dalam kondisi yang banyak ketidakpastian. Yang jelas penyebaran gelombang yang saat ini sedang terjadi sebesar 138 itu diharapkan untuk tidak menyebar. Nah untuk antisipasinya ini sejak kemarin sekolah SD itu memang sudah dihentikan lagi untuk sementara agar dalam interaksi anak-anak ini itu tidak dimudahkan terjadinya penyebaran. Begitu juga dengan beberapa tempat-tempat yang memang di situ terjadi interaksi orang yang memiliki virus corona. Untuk pasar Simpandi sendiri sebagai pasar grosir, tentu saja di situ ada juga beberapa orang penjual yang juga melakukan penjualan di pasar-pasar lainnya. Nah, kami memonitor tidak semua pasar itu ditutup, hanya kepada tempat-tempat yang memang sudah dipastikan ada penyebaran yang dilakukan dari asal mulanya pasar Simpandi ini. Baik, Pak Dino, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada wilayah-wilayah tertentu di Beijing yang ini kondisinya di lockdown total. Nah, itu di mana saja dan apakah ada WNI yang juga memang bermukim di lokasi tersebut? Mau dikatakan sebagai lockdown total, saya kira tidak sepenuhnya benar. Tapi kata-kata kalau kita terjemahkan dari bahasa Tiongkoknya itu namanya close off management. Close of management itu adalah gini, karena kan memang kebanyakan warga Tiongkok ini tinggalnya di kompleks-kompleks apartemen dan perumahan. Nah, masing-masing kompleks apartemennya ini itu dilakukan secara mandiri oleh si manajemen. Dia lihat di situ apakah ada klaster kelompok orang yang terkena dan apakah nanti dia ada potensi untuk menyebarkan. Kalau memang ini ditemukan, ya tentu saja itu dilakukan penutupan keluar masuk orang sehingga tidak terjadi penyebaran dan orang itu tersebut termasuk juga di dalam lingkungan itu untuk menghindari dilakukan perjalanan. Sampai saat ini kita sudah memonitor dan juga melakukan koordinasi dengan WNI yang ada di Beijing. Jumlahnya sangat manageable, sekitar 130-an orang. Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan atau feedback bahwa mereka WNI berada di dalam kantong-kantong close management tersebut. Baik, Pak Dino, dari 130 orang WNI yang saat ini berada di Beijing, apakah kondisi kesehatan mereka, apakah ada laporan terkait kondisi kesehatan dari 130 WNI yang ada di sana? Laporan yang kami terima semuanya baik-baik saja. Sebagian besar memang mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang sudah sejak lama juga tidak kembali ya pada saat terjadinya COVID pada bulan Januari sampai April kemarin. Nah, dari komunikasi yang kita lakukan ini,
kita juga mendapatkan laporan mereka dalam keadaan baik dan kita juga terus memonitor kondisi kesehatan maupun juga kesejahteraannya mereka. Baik, Pak Dino, pertanyaan terakhir dari kami, dengan meningkatnya status darurat di wilayah Beijing, apakah ada travel advisory atau mungkin travel warning yang diterapkan di sana? Bagi kita di sini, kita sesuai dengan tahap yang kedua, kita tetap sama sebagaimana dengan sebelum-sebelumnya. Kita himbau kepada masyarakat Indonesia yang berada di Beijing untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan juga melakukan praktek-praktek kesehatan untuk di lingkungannya, serta melakukan social distancing. Menurut kami, sejak awal itu sudah kita lakukan. Sementara juga dari pemerintah Tiongkok, termasuk juga Beijing, itu juga melakukan pengaturan-pengaturan untuk bagaimana melakukan pembatasan terhadap penyebarannya ini. Nah, ini yang kita himbau kepada masyarakat kita untuk terus mengikuti informasi dan perkembangan dari otoritas setempat, karena itu dimaksudkan untuk kebaikan kita bersama. Baik, terima kasih Bapak Dino Kusnadi, Wakil Duta Besar RI untuk Tiongkok. Selamat kembali menjalankan aktivitasnya, Pak Dino.